Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Hari ini 18 Agustus 2021 kita ada. Semua hanya karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu patut kita bersyukur kepada Dia. Patut kita mencari wajahnya. Patut kita memohon belas kasihannya. Sehingga apapun yang kita kerjakan sepanjang hari ini, kita akan berhasil karena Tuhan menyertai kita. Sebab itu pagi ini saya mengajak pemirsa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita bermazmur kepada Tuhan. Dan pagi ini kita sama-sama bermazmur dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mazmur pasal 27 ayat 14. Mari pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, pagi ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Bilangan, pasal 17 ayat 5 sampai dengan 8. Bilangan pasal 17 ayat 5 sampai dengan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin, menurut suku-suku mereka, 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Bilangan pasal 17. Ayat 5 sampai dengan 8. Orang yang berjalan di dalam kehendak Tuhan adalah orang yang berjalan di dalam topangan tangannya. Kekasih Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, sebab Tuhan adalah pribadi yang bertanggung jawab. Sekali lagi saya katakan, Tuhan adalah pribadi yang bertanggung jawab. Apabila kita menaati kehendaknya, maka Ia tidak akan melepaskan tangannya dan membiarkan kita untuk berjuang seorang diri. Kekasih Kristus, kita selalu menuntut Tuhan, meminta Tuhan turut campur tangan, meminta Tuhan berkati kita. Tetapi seringkali kita tidak tunduk kepada aturannya.
kita tidak menghargai dia, kita tidak menghormati dia. Kita berjalan menurut kemauannya kita sendiri. Oleh sebab itu, kekasih Kristus, kalau kita melihat betapa besar kasih Tuhan kepada kita, Dia tidak akan membiarkan kita berjuang seorang diri. Namun dengan penuh kasih dan tanggung jawab, Tuhan akan menuntun dan menopang diri kita agar kita sanggup melaksanakan kehendak-Nya. Tuhan menolong kita. Tuhan menuntun kita. Tuhan menopang kita agar kita melakukan kehendak-Nya. Sedangkan Tuhan tidak akan pernah merasa letih atau lesu. Itulah Tuhan. Sehingga topangan tangannya bersifat teguh dan pasti. Dengan kata lain, bila kita berjalan di dalam kehendak Tuhan, maka sesungguhnya kita berjalan di jalan yang bersifat teguh dan pasti. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, jaminan yang pasti itulah yang Tuhan berikan kepada Musa dan Harun, sebagaimana yang dicatat di dalam kitab Bilangan pasal 17. Di situ ditulis bahwa Tuhan menyuruh agar Harun dan ke-11 pemimpin suku Israel di luar suku Lewi meletakkan tongkat mereka masing-masing di dalam kemah hukum. Itulah kemah suci, tempat kedua loh batu yang berisi hukum Tuhan ditempatkan. Keesokan harinya, tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Dengan demikian Allah menyatakan bahwa Harunlah yang Ia kehendaki untuk melayani sebagai imam besar atas umat-Nya. Dengan kata lain, melalui cara itu Allah menyatakan bahwa Ia menopang orang yang melakukan kehendak-Nya. Dan mereka yang menaati perintah-Nya tidak akan pernah dikecewakannya. Kekasih Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, ini dia. Seringkali kita menuntut Tuhan memberkati kita. Seringkali kita meminta Tuhan mengerti keadaan kita, mengerti perasaan kita. Kita hanya meminta untuk kita, untuk kita, untuk kita. Dan di sini menunjukkan bahwa sesungguhnya kita sangat egois. Kita tidak taat, tidak tunduk, tidak melakukan apa yang Dia mau. Tapi kita menuntut apa yang kita inginkan, Tuhan harus kerjakan. Kalau kita mau kilas balik, siapakah kita sesungguhnya? Kita adalah milik Tuhan. Seharusnya kita tunduk dan taat kepada pemiliknya. Kita yang telah ditebus oleh darah-Nya. Dia yang telah bayar kita lunas. Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah-Nya yang mahal. Sehingga kita yang seharusnya binasa boleh memperoleh kehidupan yang kekal di dalam kerajaan anak-Nya. Tetapi kita tidak tahu diri. Maafkan saya. Kita tidak tahu diri. Kita egois. Kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Padahal janji Tuhan kepada kita sangat luar biasa. Kalau kita taat, kita setia kepada perintah firman-Nya, maka Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Dia tidak pernah melepaskan tanggung jawab itu terhadap hidup kita. Dia tetap pegang kendali atas hidup kita. Kekasih Kristus, pagi hari ini saya mau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari, jangan kita hanya melihat berkat, berkat, berkat. Jangan itu yang kita lihat. Dan jangan itu menjadi tujuan hidup kita. Tetapi bagaimana kita bisa menjalankan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tahu kita ada di muka bumi ini untuk apa. Bukan hanya menyenangkan diri kita. Bukan hanya menikmati berkat-berkat yang disediakan kepada kita.
Tetapi bagaimana kita menjalankan amanat agung? Bagaimana kita harus menyatakan isi hati Tuhan kepada banyak orang? Oleh sebab itu betapa pentingnya kekasih Kristus. Sekali lagi saya ingatkan, jangan kita hanya melihat kepada kepentingan diri kita. Mengikut Kristus bukan hanya untuk berkat, tetapi kita melihat apa yang Tuhan mau, itu yang kita kerjakan. Sehingga hidup kita mempermuliakan Tuhan setiap saat. Dan kemuliaan Tuhan nampak dari hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa, mengaminkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, tidak ada tempat yang lebih aman melebihi hidup di dalam topangan tangan-Mu. Sebab bila semua yang ada di dunia ini akan goyah, tidak demikian halnya dengan tangan-Mu, kuasa-Mu dan hikmat-Mu tidak terbatas. Itu sebabnya Engkau tidak pernah menjadi lelah ataupun kehilangan akal. Tidak akan pernah Engkau tinggalkan orang yang berjalan menurut kehendak-Mu. Dengan kasih setiamu yang turun-temurun itu, Engkau akan membela mereka dan menolong mereka tepat pada waktunya. Engkau senantiasa sanggup membuka jalan bagi mereka yang berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pagi hari ini. Karena kasih-Mu kami ada sebagaimana kami ada. Ya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam segala keadaan kami dapat merasakan betapa besar kasih setia-Mu bagi diri kami. Baik pribadi kami, baik keluarga rumah tangga kami. Tidak pernah Engkau membiarkan diri kami berjuang seorang diri di dalam melewati perjalanan hidup yang harus kami tempuh. Di saat diri kami merasa lelah, Engkau menguatkan diri kami. Ketika kami merasa putus asa, Engkau senantiasa menghibur diri kami. Tuhan Yesus, sungguh besar kebaikan-Mu bagi kami. Kepada kasih-Mu kami bersandar, dan kepada kesetiaan-Mu kami berjejak menyongsong hari depan kami. Kepadamu kami menyerahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan, anugerah, dan cinta kasih-Mu kepada kami. Pagi ini hamba kembali berdoa memberkati seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya, di mana gereja kami berada juga. Ya Tuhan, berkati seluruh hidup umat Tuhan di wilayah ini. Hamba mohon belas kasihan-Mu tercurah untuk seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu Sanggeng ini. Hamba mohon kasih-Mu, hamba mohon pengampunan-Mu. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami. Supaya kami hidup sungguh taat setia kepada Engkau. Kami mengikut Engkau Tuhan, bukan hanya karena berkat-berkat-Mu, tetapi kami sungguh mengasihi Engkau ya Allah. Sehingga pada saat kami mengikut Engkau Tuhan, kami mau tunduk dan taat kepada perintah-perintah-Mu. Sehingga kami akan melakukan apa yang Engkau mau ya Allah. Bukan egois kami yang kami tampilkan, tetapi kami mau taat dan setia kepada perintah-perintah-Mu. Tuhan, ya Tuhan, berkatilah umat-Mu di wilayah ini. Berkati, angkat kami kembali dari jurang kebinasaan itu. Angkat kami kembali dari cara hidup kami yang berlawanan dengan Engkau. Untuk hidup di dalam kebenaran-Mu setiap saat. Ya Allah, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus anak domba Allah yang telah membayar lunas hidup kami dengan darah-Nya yang mahal. Ampuni umat Tuhan di wilayah ini. Ampuni.
dan bawa kami kembali. Bawa kami kembali kepada kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa memberkati keluarga Makabori, keluarga Asaribab, keluarga Auri, keluarga Epa Upuya, keluarga Uni Putih, keluarga Peters, keluarga Samori, keluarga Renyaan, keluarga Mambobo, keluarga Karubaba, keluarga Yenu, keluarga Aru, keluarga Kareni, keluarga Waromi, keluarga Sesa, keluarga Pedai, keluarga Mayor, keluarga Baransano, keluarga Wakum, keluarga Tawaru, keluarga Wayoi, keluarga Kambu, keluarga Patipari, keluarga Mofu, keluarga Makamur, keluarga Marien, keluarga Sineri, keluarga Herewan, keluarga Paus-Paus, keluarga Kumurawak, keluarga Urbinas, Imbiri, keluarga Herming, keluarga Bukor Pioper, dan semua keluarga-keluarga yang ada di wilayah ini. Keluarga besar juga daripada gereja kami, GKPB, Masa Depan Cerah Manokwari. Tuhan memberkati kami semua. Sekali lagi hamba mohon belas kasihan-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pimpin dan bawa kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Dan hamba percaya ya Allah, jika tujuan kami mengikut Engkau dengan cara yang benar, dengan cara dan sistem-Mu ya Allah, maka berkat itu adalah bonus bagi kami. Oleh sebab itu kami bersyukur dan terima kasih. Firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami kembali untuk hidup berjalan dalam kehendak-Mu ya Allah. Maka kami percaya Tuhan, Engkau tetap memegang kendali atas hidup kami. Engkau tetap yang menolong dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini, hamba juga berdoa untuk beberapa pergumulan daripada saudara-saudara kami. Kepada keluarga Huta Galung, kepada anak kekasih mereka, Reinhard, Martua, Andika, Huta Galung, yang sebentar siang akan menghadapi ujian skripsi secara daring, di mana dia berkuliah di Universitas Widyagama Malang. Ya Tuhan tolong, dia harus menghadapi 3 dosen penguji. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Takut akan Tuhan menyertai Reinhard, sehingga hikmat Tuhan melimpah atas Reinhard. Tuhan berikan kekuatan kesehatan yang terbaik. Mampukan dia lewat tuntunan Roh Kudus untuk boleh menghadapi ujian ini ya Allah. Hamba percaya Tuhan buat dia berhasil bagi kemuliaan-Mu ya Allah. Berkati Reinhard, Martua, Andika, Huta Galung di dalam menghadapi ujian skripsi pada siang nanti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar nama Tuhan dipermuliakan dari hidupnya. Tuhan berkati kedua orang tuanya, papa dan mama dan semua saudara bersaudara, untuk tetap percaya bahwa Tuhan ada di pihak mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk seluruh kehidupan anak-anak Tuhan yang lain dalam menghadapi ujian-ujian. Tuhan juga memberkati mereka. Buat mereka berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hamba juga mengucap syukur dan terima kasih untuk beberapa saudara yang berulang tahun. Kepada adik kekasih Jeffrey Suwardi yang berada di Merauke. Kepada adik Lucy yang berada di Sorong. Anak kekasih Aldo Lantang yang berada di Jakarta. Tuhan memberkati. Dengan bertambah 1 usia tahun di dalam hidup mereka. Membuat mereka semakin rendah hati. Hidup bergantung kepada Engkau. Mengandalkan Engkau.
Dan hamba percaya berkat Tuhan turun melimpah atas hidup mereka. Biarlah hidup mereka boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang dan kemuliaan Tuhan nampak dari hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang hadir bersama dengan hamba pagi hari ini. Kepada hamba-Mu Bapak Donald Lodik Peters, yang Tuhan mengasihinya lebih daripada hidup Tuhan. Terbukti Tuhan telah mati di atas kayu salib bagi dia. Biar Tuhan hamba-Mu mengerti akan hal ini. Hamba-Mu taat dan setia kepada firman-Mu. Hamba-Mu berjalan melakukan kehendak-Mu. Sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dari kehidupannya. Tuhan memberkati hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat dan saluran berkat di dalam kebenaran untuk banyak orang. Dimulai bagi dirinya sendiri, bagi hidup keluarga rumah tangganya, bagi istri kekasih, bagi anak-anak, bagi orang-orang di sekelilingnya. Tuhan pakai hidup hamba-Mu untuk mempermuliakan Engkau selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati dengan kesehatan yang terbaik. Tuhan berkati dengan berkat jasmani dan rohani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan dia hamba yang taat seperti Harun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga hamba berdoa menyerahkan hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Biarlah kasih kuasa hikmat Tuhan menyertai dia siang dan malam. Kesehatan yang terbaik menyertainya. Sehingga dia boleh hidup di dalam takut akan Tuhan. Karena dia sungguh mengasihi Engkau. Dia menjadi berkat bagi anak cucunya di dalam nama Yesus. Dan Tuhan tolong dia untuk menyatakan kasih-Mu, kebenaran-Mu bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus Tuhan berkati dia dengan kesehatan yang terbaik. Dalam nama Yesus hamba terus berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambai Hang. Tuhan berkati hamba-Mu ini. Berkati dia. Berikan dia kekuatan. Berikan dia kesehatan yang terbaik. Dalam masa kandungannya. Sedang mengandung anak kekasih di dalam kandungan. Tuhan berkati. Biarlah kesehatan jasmani nyata. Kekuatan Tuhan nyata untuk dia. Pertolongan Tuhan nyata untuk dia. Sehingga dia boleh menjalankan hidup ini. Spesial di dalam masa kandungan ini. Dengan kekuatan Tuhan. Setiap pekerjaan si jahat yang mencoba merongrong kehidupannya. Setiap sakit penyakit yang mencoba untuk mengganggunya. Hamba ikat dan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba putuskan dari kehidupan hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambai Hang. Dalam nama Yesus terima kekuatan Tuhan. Kesehatan Tuhan terbaik turun atas engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga bayi yang ada dalam kandungannya bertumbuh sehat, kuat. Sampai pada waktu-Mu ya Tuhan. Dia akan dilahirkan dengan baik dan selamat. Tuhan beri kesehatan terbaik kepada Ibu Desi Natalia. Pakai hidupnya. Menjadi seorang mama, seorang istri, penolong bagi suami, bagi anak-anaknya. Biarlah hidup rumah tangga mereka hidup bergantung sepenuhnya kepada Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkati suaminya. Bapak Heri Taruk Datu. Untuk tetap taat, setia di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Di dalam mengasihi istri dan anak-anak. Kemuliaan Tuhan nampak dari hidup rumah tangga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Berkat jasmani rohani melimpah atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa untuk anak kekasih Nora Tutupoli Patina Nasarani yang berada di Sorong. Hamba mohon kasih Tuhan juga tercurah atas hidup pribadinya. Atas hidup suaminya, atas hidup anak-anaknya, atas hidup pekerjaan mereka, pelayanan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik bagi mereka. Lebih daripada itu, biarlah mereka taat, mereka setia, mereka berjalan di dalam kehendak rencana firman-Mu. Dan biarlah Tuhan mereka selalu buka hati, mau dituntun oleh Roh Kudus. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupan mereka siang dan malam. Dalam nama Yesus. Kemuliaan Tuhan turun atas hidup mereka.
Di dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan nyata atas hidup mereka. Di dalam nama Yesus, mereka menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk anak kekasih Diana De Freites yang berada di Sorong. Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan pribadinya. Tuhan berikan kerendahan hati kepadanya. Tuhan berikan dia ketaatan kepada firman-Mu ya Allah. Sehingga dia boleh hidup sebagai seorang mama, seorang istri yang takut akan Tuhan. Menjadi istri penolong bagi suaminya, bagi kedua anaknya. Biarlah hikmat Tuhan menyertai dia. Segala egoisnya, segala emosionalnya dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah perkataan-perkataan yang disampaikan adalah perkataan-perkataan yang membangun. Perkataan-perkataan firman Tuhan yang disampaikan seperti kehendak-Mu ya Allah. Sehingga hidupnya menjadi hamba-Mu. Hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Spesial bagi hidup rumah tangganya. Berkati suaminya dalam pekerjaannya. Diberkati agar hidup melakukan kehendak-Mu ya Allah. Hidup mengasihi istri, mengasihi anak-anak dalam nama Yesus. Dan kedua anak mereka dapat bertumbuh dengan baik. Hikmat, kepintaran Tuhan menyertai kedua anak mereka. Yemima dan Reinhard diberkati dengan kesehatan yang terbaik juga menyertai hidup mereka. Roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan pertumbuhan kedua anak ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati hidup rumah tangga ini. Pekerjaan-pekerjaan mereka diberkati. Pelayanan mereka diberkati. Tuhan beri kesehatan yang terbaik bagi mereka siang dan malam. Perlindungan Tuhan nyata bagi mereka. Dimanapun mereka berada, tangan Tuhan menuntun. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Seli Dona Sihaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Pakai hidup hamba-Mu untuk menjadi berkat dan saluran berkat. Bagi suami kekasih Bapak Yosef Auri, bagi anak kekasih Seva Auri, dan bagi banyak orang di sekitarnya. Biarlah kemuliaan Tuhan nampak selalu dari hidupnya untuk boleh menjadi berkat bagi banyak-banyak orang. Seperti kehendak-Mu ya Allah. Ajar hamba-Mu Ibu Seli Dona Sihaya tunduk dan taat di dalam perintah-perintah-Mu. Berjalan di dalam kehendak-Mu ya Allah. Sehingga kemuliaan Tuhan nampak dari hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Biar Tuhan berikan kerendahan hati bagi hamba-Mu ini. Untuk hidup sungguh mengandalkan Engkau. Berkati suaminya Bapak Yosef Auri. Tuhan berkati hamba-Mu. Pakai hidup hamba-Mu untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah. Bukan sekedar perkataan, tetapi tindakannya ya Allah. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Sehingga dia akan menyatakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Bagi tanah Papua ini ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kesehatan yang terbaik kepada hidup hamba-Mu ini. Untuk boleh mempermuliakan Engkau senantiasa. Berkati hidup anak kekasih mereka Seva. Di dalam pekerjaannya Tuhan turut campur tangan bagi dia. Sehingga dia selalu berhasil. Dan spesial bagi pelayanannya. Tuhan berikan hati hamba. Yang selalu taat setia kepada Engkau. Ya Bapa. Melakukan kehendak-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Masa mudanya dipersembahkan bagi Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kehidupan keluarga ini ya Allah. Siang dan malam. Tangan Tuhan menyertai mereka. Keberhasilan menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi hamba-Mu. Bapak Nipat. Tuhan memberkati hamba-Mu. Tuhan pakai hidup hamba-Mu ini. Menjadi berkat. Menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Biarlah kebenaran Tuhan selalu keluar dari hidupnya. Untuk mempermuliakan, untuk menyatakan kasih-Mu kepada banyak orang dan menolong banyak orang untuk hidup di dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati pribadinya, berkati hidup rumah tangganya, istrinya, anak-anaknya, pekerjaan-pekerjaannya, pelayanannya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kesehatan dari Tuhan menyertai dia siang dan malam. Tuhan yang dipermuliakan dari hidupnya.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus anak Allah yang hidup, yang telah mati bagi hamba-Mu ini, itu menjadi nyata dalam hidupnya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan jasmani rohani melimpah atas hidupnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Demak Sihaan yang berada di Bandung ataupun di mana saja berada hari ini. Tuhan menyertai pribadinya, pakai hidup pribadinya, menjadi berkat bagi suaminya, menjadi berkat bagi anak-anaknya, menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah Tuhan berikan roh takut akan Tuhan, kerendahan hati ada dalam hidupnya. Sehingga dia hidup tidak melihat kepada berkat jasmani saja, tapi dia melihat panggilan-Mu ya Allah untuk melakukan kehendak-Mu, untuk mempermuliakan Engkau dari hidupnya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, biarlah kemuliaan Tuhan nampak dari hidupnya. Kebenaran Tuhan nampak dari hidupnya untuk mempermuliakan Engkau selalu. Berkati secara pribadi, berkati kesehatannya, berkati hidup rumah tangga, berkati pekerjaannya, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Yogia Mandik yang berada di Jakarta. Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu, Bapak Yogia Mandik. Spesial bagi istri kekasihnya Ibu Ellen yang sedang dalam keadaan sakit. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Hamba minta darah anak domba Allah mengalir, memenuhi seluruh tubuh daripada Ibu Ellen. Dan bilur-bilur Yesus menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati hamba-Mu Ibu Ellen untuk kembali sembuh seperti sedia kala. Tuhan memberkati makan minum obat yang dikonsumsi. Tuhan berkati para medis yang menanganinya, sehingga tidak ada kesalahan yang terjadi. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati mereka di dalam segala kebutuhan. Tuhan sediakan yang terbaik bagi mereka. Berkati hamba-Mu Bapak Yogia Mandik, bagi anak cucunya diberkati, pekerjaan mereka diberkati, pelayanan mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada para hamba-hamba-Mu ini. Diberkatilah mereka. Hamba berdoa memberkati seluruh pemirsa yang hadir bersama dengan hamba, yang menonton langsung ataupun menonton kembali. Tuhan siapapun dia, Tuhan berkati mereka. Bahwa mereka hidup, berjalan dalam kehendak Tuhan. Melakukan kehendak-Mu ya Allah. Tidak egois, tidak mementingkan diri mereka, tidak punya motivasi yang negatif. Tetapi mereka belajar kepada firman-Mu, janji-Mu ya Allah. Jikalau mereka taat, mereka setia, mereka berjalan di dalam rancangan rencana-Mu, tidak belok kiri dan kanan, maka penyertaan Tuhan ada bersama dengan mereka. Berkat Tuhan turun atas mereka. Terima kasih ya Allah. Terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami semua. Hamba mohon perlindungan-Mu bagi bangsa negara kami. Kami bersyukur Tuhan, jikalau bangsa negara kami boleh mencapai usia 76 tahun. Semua hanya karena anugerah-Mu. Biarlah Tuhan, hidup kami semua taat setia kepada Engkau. Spesial bagi para pemimpin-pemimpin kami. Berikan roh takut akan Tuhan dalam hidup kepemimpinan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Baik pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi pukul 6 pagi. Saya percaya Tuhan sangat mengasihi kita. Oleh sebab itu biar kita belajar pada pagi hari ini, bagaimana kita lihat hamba-hamba-Mu yang begitu taat dan setia, tunduk, melakukan perintah-perintah-Mu. Maka mereka diberkati. Harun, tongkatnya mengalami berkat, menghasilkan bunga, dan menghasilkan buah. Biarlah setiap hidup kita juga menghasilkan buah yang tetap untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan pakai hidup kita semua. Ikutlah
apa yang Ia mau. Jangan kita mengatur Dia, sebab Dia Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Tetap disiplin protokol. Mulai dari diri kita sendiri menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Tetap semangat. Shalom. Salam MDC.